Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan kita di awal hari yang baru ini. Mari kita awali renungan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, pujian dan syukur bagimu karena Engkau selalu hadir bersama kami dalam diri Putramu terkasih yang selalu hadir dalam Ekaristi Kudus, memberi makanan bagi kami agar kami hidup. Semoga kami memiliki iman yang terus bertumbuh untuk percaya akan kehadirannya yang nyata di dalam Ekaristi Kudus. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataanku itu menggoncang imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, pernyataan Yesus untuk makan dagingnya dan minum darahnya merupakan suatu pernyataan yang sulit untuk diterima orang pada masa itu, bahkan termasuk murid-murid yang mendengarkan perkataan Yesus itu. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus menanyakan kepada para murid yang ragu-ragu, yang banyak murid meninggalkan Yesus karena ucapannya itu. Pada para rasul dia bertanya, "Apakah kamu juga mau pergi?" Tetapi para murid tetap mau bertahan setia mengikuti Yesus. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih,
dalam perjalanan hidup rohani para tokoh-tokoh terkenal dalam gereja. Mereka menemukan pertumbuhan iman mereka di dalam kesatuan dengan Yesus, dalam Ekaristi Kudus. Orang bisa bertumbuh dalam keyakinan akan Yesus yang hidup, yang nyata dalam Ekaristi Kudus, yang memberi makan tubuhnya dan memberi minum darahnya kepada kita. Orang butuh bertumbuh dalam iman akan kebenaran ini. Oleh karena itu, dalam pertumbuhan iman kita akan kebenaran ini, orang harus menjalin persahabatan dengan Yesus, bersahabat dengan Dia di dalam firman-Nya, menjalin persahabatan yang akrab dengan Dia. Dan yang kedua, orang harus mengalami persatuan dengan Dia secara nyata, menyambut tubuh dan darah-Nya. Di situ orang akan mengalami suatu kehadiran yang nyata di dalam hidup orang beriman. Dan apabila kita sudah berakrab dengan Yesus dalam firman-Nya, lalu yang kedua, kita sudah mengalami kehadiran-Nya yang nyata, di mana kita bersatu dengan Dia dengan menyambut tubuh-Nya dan meminum darah-Nya dalam Ekaristi Kudus. Di situ iman kita akan bertumbuh dan kita akan menjadi yakin sungguh-sungguh bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Seperti para murid ketika Tuhan Yesus bertanya, "Apakah kamu juga mau pergi meninggalkan aku?" Petrus berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Keakraban kita dengan Yesus dalam firman-Nya, pengalaman kita akan kehadirannya secara nyata dalam persatuan fisik dengan menyambut tubuhnya, iman kita akan menjadi semakin kokoh dan kita tidak pernah akan meninggalkan Yesus dalam perjalanan dan pergulatan hidup kita. Mari sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kita berusaha untuk bertumbuh dalam iman, semakin percaya kepada Dia yang hadir di tengah-tengah kita, dengan menjalin persahabatan yang akrab dengan Dia dan menyambut tubuhnya. Secara fisik kita bersatu dengan Dia, dan dengan demikian kita akan semakin bertumbuh di dalam iman akan kehadirannya di tengah-tengah kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, pujian dan syukur bagi-Mu atas kehadiran Putra-Mu yang terkasih di dalam Ekaristi yang kudus. Semoga iman kami akan kehadirannya semakin bertumbuh dan berkembang, sehingga kami boleh juga tampil menjadi saksi kebaikan dan kasih-Mu dalam kata dan perbuatan kami sehari-hari. Bantulah kami dengan rahmat-Mu.
Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekeluarga, mereka yang sakit di rumah kita masing-masing, dan pekerjaan kita hari ini diberkati, dilindungi dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.